Resda Valentina Rohim dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4 STKIP Nurul Huda Sukaraja. Jadi, pada video ini saya akan memaparkan tentang tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Ratih Purnama Pertiwi MPD. Nah, kenapa sih kok kita harus ngebahas tentang tenaga kependidikan dan peserta didik? Kalau kita lihat dari fenomena masyarakat di sekitar kita, terutama di wilayah Hoki Timur, di mana profesi guru belakangan ini sangat diminati, dapat dibuktikan dari meningkatnya jumlah mahasiswa STKIP Nurul Huda setiap tahunnya. Terus permasalahannya apa? Permasalahannya bukan berada pada banyaknya mahasiswa di STKIP Nurul Huda, tetapi apakah mereka yang ingin menjadi seorang guru sudah tahu atau sudah memahami tentang profesionalisme guru, atau justru mereka hanya mencari peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Agar kita tidak salah dalam memahami konsep menjadi seorang guru, maka di sini saya akan mencoba memaparkan tentang tenaga pendidikan dan peserta didik. Kita bisa lihat di sana. Ya, dalam dunia pendidikan, pendidik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidik di lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidik di lingkungan formal. Apa sih pendidik di lingkungan keluarga dan siapa saja mereka? Jadi, pendidik di lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik. Contohnya, ayah dan ibu. Syarat untuk menjadi pendidik di lingkungan keluarga, mereka harus dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Proses pendidikannya bersifat informal, maksudnya dalam pendidikan di lingkungan keluarga tidak terikat akan materi, metode, dan waktu. Biasanya yang diajarkan di lingkungan keluarga mengenai pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Yang kedua, pendidik di lingkungan formal. Siapa mereka? Nah, mereka itu adalah guru, dosen, dan konselor. Mereka pendidik karena profesi, jadi tidak semua orang bisa menjadi pendidik dalam lingkungan formal. Mereka harus memiliki syarat-syarat tertentu. Contohnya, harus adanya kualifikasi akademik. Yang kedua, mereka harus memiliki kompetensi. Yang ketiga, mereka harus memiliki sertifikasi. Untuk menjadi pendidik yang profesional di lingkungan formal, selain harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi, kita juga harus memiliki kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki sebagai pendidik yang profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Kualifikasi akademik, contohnya, pendidik pada lingkungan anak usia dini sampai dengan SMTA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Yang kedua, pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Yang ketiga, pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Selain kualifikasi akademik, kita juga dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kita ambil 3 contoh yang harus kita miliki dalam kompetensi pedagogik. Kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik, mulai dari intelektualnya, sosial, emosional, aspek fisiknya, moralnya. Terus kita juga harus memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik kita. Kita juga perlu memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik karena peserta didik dari peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain pasti memiliki perbedaan. Selain memiliki kompetensi pedagogik, kita juga perlu memiliki kompetensi kepribadian. Contohnya, kita harus menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, stabil, arif, dan berwibawa.
Selain itu, kita harus menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, sebagai teladan bagi peserta didik. Karena kita ketahui bahwa guru itu akan digugu dan ditiru oleh peserta didik. Jadi sebisa mungkin kita harus menampilkan pribadi yang terbaik di depan peserta didik kita. Yang ketiga, kita perlu memiliki kompetensi sosial. Jadi kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik kita. Selain itu, kita juga perlu ikut berkontribusi dalam perkembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun global. Selain itu, kita perlu bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang keempat, kita perlu memiliki kompetensi profesional, di mana kita wajib bisa menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Selain itu, kita juga bisa menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, kita harus bisa menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan, selain pendidik, ada juga yang namanya peserta didik. Siapakah mereka? Nah, peserta didik adalah individu atau sekelompok individu yang sedang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan dalam diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat menjadi peserta didik biasanya tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikannya. Sebagai pendidik atau calon pendidik, kita perlu mengetahui tentang karakteristik peserta didik kita. Jadi, ada 5 karakteristik peserta didik yang perlu kita tahu dan kita tanamkan dalam diri seorang pendidik. Yang pertama, setiap peserta didik memiliki potensi. Yang kedua, peserta didik adalah individu-individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain pasti memiliki perbedaan. Yang keempat, peserta didik itu membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi dari pendidik. Yang kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Oke, sekian pemaparan dari saya tentang tenaga kependidikan dan peserta didik. Saya harap apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you next time!